cerdas semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2 oleh saya Fadilah Amalina. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida ke lingkungan. Organ pernafasan manusia terdiri dari yang pertama hidung, yang kedua tenggorokan, dan yang ketiga paru-paru. Hidung terbagi atas dua, yang pertama rongga hidung dan yang kedua lubang hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Yang kedua, sistem pernafasan manusia yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Tenggorokan terbagi atas faring, laring, trakea, dan bronkus. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Faring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang ketiga, trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Keempat, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian sistem pernafasan manusia yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil dan halus yang ujungnya membentuk sebuah kantong yang disebut alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir, organ pernafasan manusia. Proses pernafasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi, proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, laring, trakea, dan diteruskan ke bronkus. Dari bronkus, udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Udara akan berakhir sampai ke alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat mengembuskan nafas. Kita telah belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Untuk lebih memahami sistem pernafasan manusia, marilah kita membuat 5 kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang topiknya itu sistem pernafasan manusia. Sebelum kita membuat kalimat tanya, terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu kata tanya. Kita belajar mengenai kata tanya. Kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari
Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut contoh mengenai kata tanya dan pertanyaan serta jawaban mengenai sistem pernafasan manusia. Yang bisa dilihat, yang pertama apa? Pertanyaan apa fungsi dari alveolus? Jawabannya, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kapan? Kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya, manusia membutuhkan oksigen setiap saat. Di mana? Di mana letak laring? Laring terletak di bagian belakang faring. Kata tanya bagaimana? Bagaimana manusia bernafas? Jawabannya, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Mengapa? Mengapa kotoran tidak bisa masuk ke tubuh manusia melalui hidung? Jawabannya, karena di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Sekian video pembelajaran kita kali ini mengenai udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.